Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke mata kuliah Ziswaf, di mana saya akan mempresentasikan mengenai eh, fungsi dan peran Ziswaf sebagai jaring pengaman sosial dan sebagai juga sarana pemulihan perekonomian. Nah, kita coba izin ini ya, share screen ya. Eh, Judul hari ini kita lebih fokus ke fungsi dan peran, sementara sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai konsep dan definisi serta hukum fikih dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sekarang kita masuk ke agenda, ada 4 agenda. Pertama, peranan Ziswaf dalam perekonomian. Kedua, apa itu Ziswaf dengan perbedaannya masing-masing. Kemudian skala dari aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saat kita bicara Ziswaf, kita akan masuk ke kemiskinan dan studi kasus. Cuma di pertemuan hari ini, 1 dan 2 ini yang saya akan berikan. 3 dan 4 itu akan masuk ke slide atau pertemuan berikutnya karena cukup banyak uh, mengenai definisi kemiskinan dan juga studi kasus penggunaan maupun aplikasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mempelajari Ziswaf, tentu kita harus tahu dulu kondisi makroekonomi kita. Kenapa kita perlu untuk memiliki instrumen Islamic finance, kita sebut Islamic social finance, untuk membantu perekonomian umat. Nah, di sini kita lihat dulu makroekonomi. Asumsi dasar ekonomi makro tahun ini 2023, setelah 2 tahun COVID, kita masuk di 2023 ini dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan 5,3. Kemudian kita lihat inflasi 3,6, tingkat bunga SUN 10 tahun itu 7,9, asumsi nilai tukar itu 14.800, dan harga minyak mentah 90 US dollar per barrel, kemudian lifting minyak kita 660 dan lifting gas kita 1.100. Nah, inilah yang mendasari atau asumsi dasar ekonomi makro di APBN 2023. Nah, sementara pendapatan negara berasal dari pajak, berasal dari PNBP, hibah, dan kepabeanan dan cukai. Jadi inilah komposisi. Apakah pendapatan negara itu mampu cukup untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat Indonesia? Nah, kita lihat di sini ternyata tidak cukup karena APBN 2023 ini adalah APBN rezim defisit, di mana defisit diharapkan di bawah 3% dari PDB. Nah, kita lihat di sini defisit setiap tahunnya, di sini 2019, 2020, 2021, 2023, dan 2022 dan 2023. Nah, kita lihat defisit yang warna orange, di mana 2023 itu 2,84%, berarti di bawah 3%. Kemudian 2022 itu defisitnya cukup besar, 3,92. Yang terbesar adalah 6,14 tahun 2020. Itu adalah kondisi COVID saat itu. 2021 4,57. Defisit itu artinya apa? Berarti pengeluaran atau belanja negara jauh lebih besar daripada pendapatan negara. Di mana pendapatan tadi pajak, PNBP, dan hibah. Nah, belanja negara itu 1,2 triliun. Nah, di mana ada pembelanjaan pemerintah pusat, transfer ke daerah, kemudian defisit anggaran yang terjadi itu 598,2 triliun, di mana pembiayaan anggaran pembiayaan anggaran dibutuhkan 558,2 triliun. Sehingga dengan kondisi defisit tentu pemerintah akan memilih mana-mana saja yang akan menjadi prioritas pembangunan, pendanaan diarahkan pada pembangunan yang mana. Nah, disinilah mulailah kita lihat bagaimana target pembangunan 2023 ini. Tingkat pengangguran itu berkisar 5,3 sampai 6%.
indeks pembangunan manusia itu memiliki indeks diharapkan 73,31 sampai 73,49. Kita harus menekan kemiskinan, tapi dengan range kemiskinan 7,5 sampai 8,5%. Nah, dilihat dari Gini ratio itu masih 0,375 sampai 0,378. Nilai tukar petani 105 sampai 107 dan nilai tukar nelayan 107 sampai 108. Nah, inilah target-target yang diharapkan pembangunan 2023. Mengapa diperlukan ZISWAP? Nah, karena ada defisit. Kemudian ZISWAP ini membantu untuk pendanaan pemerintah. Kenapa dikatakan membantu? Karena eh, angka yang diperoleh secara kelembagaan masih jauh lebih kecil dari kebutuhan defisit tadi. Nah, kita lihat bahwa makroekonomi ini benar-benar satu sama lain faktor variabel yang mendasari itu benar-benar saling ada keterkaitannya. Sehingga pada saat 2020 dulu ada kebijakan PSBB sehingga penurunan pendapatan terjadi karena perusahaan-perusahaan pada tutup, kemudian keuangan perusahaan juga akan berkurang otomatis, pemutusan hubungan kerja terjadi, sehingga menurunkan kesejahteraan penduduk, menurunkan daya beli, akibatnya apa? Harus ada bantuan sosial pemerintah. Sementara kita tahu uang dana pemerintah kesedot habis untuk bagian kesehatan, untuk berperang melawan COVID, sehingga banyak instrumen-instrumen yang tidak sesuai dengan target yang telah dibuat, di mana target tadi menyatakan bahwa kita tahu bahwa kebijakan-kebijakan yang tadinya punya target sekarang tidak bisa dilakukan karena apa? Perusahaan-perusahaan dan industri pada eh, menutup usahanya, kondisi yang tidak memungkinkan saat COVID. Kebijakan fiskal harus dilakukan, kebijakan relaksasi kredit OJK harus diberikan untuk membantu jangan sampai menekan lagi, menurunkan daya beli penduduk, kebijakan moneter juga, dan bantuan sosial keagamaan, ZISWAP. Jadi ZISWAP ini untuk skala Indonesia nilainya itu masih sangat kecil, itu yang tercatat. Nah, sekali lagi bahwa zakat infak sedekah itu dicatat datanya, kemudian diumumkan memang sangat jauh dari kebutuhan defisit anggaran kita. Kemudian pada masyarakat kita banyak karena mungkin gaya perilaku memberikan pendanaan melalui SDG ini suka diberikan langsung tanpa melalui lembaga, tanpa melalui Basnas, tanpa melalui lembaga amil zakat, las seperti rumah zakat, dompet duafa, dan sebagainya, sehingga tidak tercatat. Nah, inilah yang membuat walaupun di lapangan, di sehari-hari, saling membantu dengan ZISWAP, dengan sedekah, dengan infak, tetapi secara data tidak terlalu besar. Jadi di sini adalah ZISWAP masih mensupport, membantu umat muslim yang sangat membutuhkan, apalagi zakat itu adalah fakir miskin. Nah, inilah kondisi instrumen keuangan sosial yang ada. Bantuan pemerintah udah pasti ada, BLT, relaksasi kredit, sebagainya. PSR swasta juga memberikan bantuan kepada pekerja, bisnis rumahan maupun masyarakat. Ada zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Inilah instrumen-instrumen Islam yang sudah ada kewajiban perintahnya di Al-Quran dan harus kita lakukan, kita penuhi sebagai umat beragama. Nah, Indonesia 87% itu Muslim, dari 260 sampai 270 ya juta rakyat Indonesia saat ini. Nah, peran ZISWAP dalam ekonomi seperti apa? Secara konseptual sangat baik, dari Bank Indonesia juga ikut turun memperbaiki makroprudensial melalui instrumen ZISWAP ini. Pertama dengan membuat pemahaman literasi, memberikan banyak edukasi kepada masyarakat dalam konteks bagaimana nilai ekonomi Islam itu bisa diterapkan dalam
ini Islam dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim di Indonesia. Nah, di sini konsepnya adalah bahwa kepemilikan itu adalah segala sesuatu milik Allah, manusia dipercaya untuk mengelola. Kemudian berusaha dengan berkeadilan, menghindari terjadinya penumpukan harta dengan menafkahkan sebagian harta, kemudian pertumbuhan yang seimbang. Ya, menjaga keseimbangan, kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam, kemudian bekerja sama dengan kebaikan. Kompetisi tetap didorong, namun berdasarkan kerjasama dalam kebaikan. Sehingga hal-hal inilah saling keterkaitan satu sama lain dalam meningkatkan atau menguatkan ekonomi Islam dalam sisi implementasinya. Nah, bagaimana ekonomi syariah itu bekerja? Pertama, distribusi pendapatan untuk menjamin inklusivitas seluruh masyarakat. Zakat itu pengendalian harta individu agar mengalir secara produktif. Kemudian ada maisir, tidak boleh ada produk-produk yang memiliki unsur spekulasi yang tidak produktif. Kemudian ada partisipasi sosial dalam infak, sedekah, dan wakaf, partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Kemudian kalau saat kita bermuamalah, bekerja, berhubungan satu sama lain dengan di masyarakat, tidak ada instrumen-instrumen atau kejadian-kejadian yang darar, yang goror, kemudian yang menzolimi, yang muharamat, dan memiliki rules yang jelas seperti yang ada di sejarah-sejarah dulu. Tapi sebagaimanapun ekonomi berkembang, pasar berkembang, kita akan mengadjust hal muamalah itu dengan kondisi yang memiliki value yang ada di ekonomi modern saat ini. Kemudian tentu no riba, tidak ada riba. Dengan masuk kepada perbankan syariah, kita berharap bahwa konsep no riba ini akan meningkatkan produktivitas perekonomian umat. Kemudian ada unsur keadilan dengan berbagi risiko. Orang yang memiliki uang dengan orang yang menjalankan usaha itu saling bekerja sama atau saling bahu-membahu untuk mendapatkan keuntungan yang adil dalam suatu bisnisnya. Nah, inilah perputaran perekonomian dalam Islam di mana pajak, PBB, zakat, harta, dan sebagainya itu masing-masing memiliki fungsi yang saling membantu, saling melengkapi, dan juga melihatkan bahwa pajak, PBB, dan PKB itu sangat terbantu kalau zakat harta ini juga mampu mendorong perekonomian masyarakat. Nah, kita lihat bahwa memang kewajiban pemerintah harus mendanai, membiayai, dan kita juga memiliki kewajiban membayar pajak sebagai warga negara. Dan kalau tidak cukup juga sebagai Muslim, kita juga harus mengeluarkan zakat harta kita, kemudian zakat usaha, dan sebagainya. Untuk apa? Mempush perputaran ekonomi, agar perputaran ekonomi ini membuat semua orang memiliki daya beli, kemudian juga membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan kemampuan daya beli kepada orang miskin, sehingga perusahaan produksi itu berjalan dengan baik, pasar juga ada pihak yang mengkonsumsi dengan baik karena memiliki daya beli, dan akhirnya begitulah perputaran perputaran perekonomian baik ada di Indonesia. Yang menakutkan adalah kalau ekonomi tidak berputar dengan baik. Orang tidak memiliki daya beli, perusahaan memproduksi sedikit sehingga tidak dapat skala ekonominya, sehingga menghambat investasi produktif. Dan riba salah satunya yang membuat harga cost of capital dari suatu bisnis jadi tinggi. Dan itu membuat biasanya minimum requirement opportunity cost bagi perusahaan untuk berbisnis secara real itu berkurang, karena tanpa harus berbisnis pun mereka bisa dapat bunga yang tinggi kalau seandainya riba itu berkembang. Nah, jadi itu tidak fair bagi sektor real yang dinamikanya itu turun naik.
Kalau Anda belajar makro mikro, Anda sangat paham bagaimana mekanisme supply dan demand, kemudian bagaimana pola riba ini, tingkat suku bunga ini sangat berlawanan dengan produktivitas yang ada. Nah, tetapi tidak semudah itu untuk mengimplementasikannya. Tapi bagaimanapun konsep ini harus kita pahami, bagaimana konsep aliran harta terhadap perekonomian melalui zakat, infak, sedekah itu mampu membantu perputaran perekonomian. Nah, inilah mesin semacam siklusnya, bagaimana dua instrumen ini, komersial, kemudian bantuan zakat, infak, sedekah, mampu berkombinasi dalam suatu perekonomian, membuat perekonomian berputar dengan baik. Ekonomi berputar dengan baik berarti unemployment jadi rendah. Nah, ini kesenjangan juga melebar kalau seandainya uh, perekonomian kita tidak berjalan dengan baik. Nah, dan tentu harus banyak PR yang dikerjakan oleh masyarakat, rakyat Indonesia untuk mengurangi kesenjangan ini. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa di luar sana permintaannya untuk makanan halal, produk-produk halal sangat tinggi, dan tentu suplainya pun harus ada. Nah, disinilah kita harus pahami bagaimana kita memahami peta permintaan yang ada dan di mana tingkat keunggulan pasar kita, kemudian sektorial yang berbasiskan syariah untuk bisa penetrasi pasar-pasar internasional. Karena uh, impor dan ekspor kita masih lebar, gapnya, dan ini harus diperkecil. Bagaimana caranya? Tentu kita harus bekerja secara produktif dengan baik dan unggul untuk bisa masuk ke pasar halal yang ada di dalam dan luar negeri. Kita harus mampu masuk ke jadi the player maker atau game changer dalam instrumen-instrumen keuangan, baik sosial maupun uh, komersial. Nah, jadi di sini menarik juga dengan adanya teknologi. Teknologi ini mampu membantu menciptakan inovasi-inovasi produk yang akan mampu penetrasi pasar dengan baik. Nah, kemudian kembali lagi ini mengingatkan kembali ayat apa yang membuat Muslim harus mampu berbagi dengan sesama, karena surat Ali Imran ayat 3 mengatakan bahwa uh, ini adalah wahyu Al-Quran, wahyu Allah, bahwa kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Nah, inilah yang menjadi dasar mengapa kebaikan, hal-hal filantropi, dan uh, memberi, menafkahkan sebagian harta menjadi pilar kewajiban. Nah, inilah data-data ini cukup lama, kita akan update nanti datanya dari tahun ke tahun, bagaimana penghimpunan dana zakat yang terus meningkat. Nah, begitu juga Indonesia mendapatkan peringkat pertama dalam filantropi internasional. Menurut data World Giving Index, terlihat bahwa Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan. Nah, ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Apakah benar secara natural kita tuh saling membantu, saling toleransi dalam berekonomi dan sebagainya. Nah, inilah menjadi pemicu mengapa kita apakah bisa sharing, bisa mengurangi kemiskinan bersama-sama karena ada punya sifat natural dari rakyat Indonesia. Nah, ini perlu kita buktikan dan implementasikan. Nah, menarik juga ini konsep, silahkan dipelajari lebih lanjut nanti bagaimana model format optimalisasi keuangan sosial syariah.
dengan pengelolaan ZIS berbasis wilayah. Ini adalah usulan dari RNEX, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dalam hal memberikan kemudahan, keefektivitasan, dan tepat sasaran untuk menggalang dana zakat dan mengalokasikannya ke wilayah yang tidak jauh dari pemberi zakat tadi. Jadi ada muzaki, ada mustahik. Muzaki di daerah itu diberikan kepada zakatnya diberikan kepada mustahik di daerah itu sendiri. Nah, inilah yang menarik untuk apa? Untuk dikoordinasikan secara bersama-sama. Koordinasi yang baik antara bupati wali kota dengan administratif di bawahnya, kemudian dengan LAS yang ada, kemudian Bank Syariah atau BPD Syariah yang ada di wilayah tersebut, dan memberdayakan masjid dan meningkatkan rasa kasih sayang antara silaturahim antara warga kelurahan tiap kelurahan, karena dia ada orang yang baik di kelurahan tersebut, dirasakan kebaikannya oleh para mustahik yang ada di wilayah tersebut, sehingga ada tercipta harmonisasi, saling percaya, saling sayang, saling memperhatikan antara warga-warga yang ada di setiap kelurahan. Inilah idenya bagaimana supaya pemberian pemungutan dan pemberian itu teralokasi per wilayah. Nah, kemudian karena ada digitalisasi, banyak orang yang tidak sempat untuk datang, melihat, memberi secara personal menggunakan teknologi. Nah, teknologi inilah yang mempercepat juga kemudahan yang diberikan kepada muzaki untuk berderma memberikan zakat, infak sedekahnya melalui mobilenya, handphonenya, sehingga tidak perlu harus tidak ada hambatan secara geografis, secara waktu, tempat, sehingga kapan saja, di mana saja dia bisa memberikan zakat infak sedekahnya. Nah, inilah dukungan pemerintah terhadap wakaf. Nah, kalau tadi zakat, sekarang wakaf juga mendapatkan banyak banyak dukungan dari pemerintah karena melalui IAI, melalui MES, pemerintah mensupport kajian, mensupport agar sosialisasi literasi mengenai wakaf ini juga berkembang. Kalau zakat orang sudah hafal, sekarang wakaf. Nah, wakaf ini banyak sekali peneliti-peneliti yang telah mencoba menghitung berapa potensi. Nah, walaupun tadi sebelumnya pemerintah mengatakan angkanya sangat besar, sekarang kita lihat bahwa Nasyuddin Hasanah tahun 2006 menghitung bahwa wakaf itu punya potensi 3 triliun per tahun. Ada yang mengatakan 120 triliun per tahun, ada yang mengatakan 11,82 triliun per tahun, BWI mengatakan 188 triliun per tahun, berdasarkan perhitungan Kemenak. Nah, kami bersama Bu Fitri, saya, Bu Fitri, kemudian pihak OJK, Dr. Setiawan Budi Utomo, dan tim mengadakan riset. Kita menghitung potensi wakaf sekitar 11,67 triliun per tahun. Nah, dari mana datanya? Nanti kita akan bedah satu persatu. Nah, realita Kemenak tahun 2018 adalah jadi walaupun potensi tinggi, tapi realitanya juga tidak terlalu besar. Karena yang tercatat ya, laporan Kemenak sendiri 2018 itu 31,9, pengumpulan wakaf uang hingga Januari 2021 819,36 triliun, dari 70 nazir yang ada, padahal ada tercatat 264 nazir di BWI, dan pendanaannya melalui 23 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, itu adalah bank-bank syariah. Nah, 2023 Anda bisa update sendiri nanti berapa pengumpulan wakaf uang yang telah terkumpul, sudah menyentuh triliunan rupiah. Nah, dari mana kami memiliki riset, dari mana potensi wakaf uang berdasarkan atas riset kami terhadap
penerima wakaf LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang, di mana ada 23 ya, 23 perbankan tadi. Nah, kita kumpulkan mereka dengan bantuan OJK, kita minta mereka mencari 50 nasabah bank syariah yang mereka anggap potensial akan memberikan wakaf, dan mereka tanyai. Mereka berikan kuesioner, dan kami kita yang memberikan kuesioner melalui mereka, dan hasilnya seperti ini. Secara umum jumlah nasabah itu perbankan syariah saat itu, saat riset ini dilakukan tahun 2021 adalah 22.120.609 orang. Nah, di mana responden mengatakan bahwa dia akan memberikan wakaf 1 sampai 2 juta ada 83,7%, yang memberikan 2 sampai 4 juta ada 7,4%, dan yang akan memberikan per tahunnya 4 juta sampai 6 juta 3,4%, 6 sampai 8 juta 0,2%, dan di atas 8 juta ada 5,3%. Nah, inilah preference respondennya. Dan mereka juga dianggap sebagai, kenapa kita pilih uh, customer dari perbankan syariah, karena kami punya asumsi bahwa wakaf ini hal yang tidak wajib, zakat wajib, dan bangsa dan riba itu bisa dikatakan karena itu ada di Al-Quran itu wajib, sehingga pada saat orang yang sudah berniat untuk menghindari riba, berarti dia memahami bahwa ada hukum Islam terhadap ekonomi dan bermuamalah yang harus mereka patuhi. Nah, orang-orang seperti ini diharapkan lebih memiliki prioritas untuk memberi wakaf lebih banyak, karena pemahaman terhadap ekonomi Islam lebih tinggi daripada orang lain yang tidak memiliki rekening ekonomi syariah, perbankan syariah. Nah, inilah yang membuat kami mencoba menghitung berapa potensinya uh, untuk untuk tahun-tahun ke depan. Nah, dari perhitungan kita bikin skenario pesimis, moderat, dan optimis. Ini berdasarkan survei juga. Kita memiliki potensi berapa setiap tahunnya. Di sini kita bikin asumsi potensi ini bisa merupakan target dari Bank Syariah sebagai LKSPWU untuk bisa untuk bisa dicapai di tahun-tahun mendatang kalau langkah-langkah sistematis dilakukan dengan baik. Karena asumsi tidak muluk-muluk yang merupakan hasil pendapat survei nasabah potensial Bank Syariah itu sendiri. Nah, saat mereka memilih Bank Syariah, berarti mudah bagi mereka untuk menerima konsep amal jariah melalui wakaf uang. Nah, jadi dari sini terlihat bahwa kita hitung persentasenya, kita tanya juga mau memberikan sebulan sekalikah, setahun sekalikah, atau setiap bulan. Nah, mereka menjawab, dan kita hitung berapa potensinya. Keluarlah angka 11,67 triliun. Nah, dasar hukum wakaf apa? Dasar hukum wakaf itu sekilas kita akan mengingatkan kembali Al-Quran, surat Ali Imran ayat 3, kemudian ada hadis, kemudian ada fatwa MUI, dan fatwa tentang wakaf uang. Nah, ini menarik sekali bahwa kalau zakat itu sangat hitam putih ada di Al-Quran, baik 8 asnafnya, fakir miskin, anak telantar, sebagainya. Sementara wakaf ini tidak kita temui, kecuali Ali Imran ini yang kamu sekali-sekali tidak sampai pada kebajikan sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Pada apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, yang menarik adalah hadis. Hadislah yang menjadi dasar wakaf ini ada. Karena diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah pahala amal perbuatannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, itu dipahami sebagai wakaf, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh atau anak soleh yang mendoakan. Nah, inilah hadis yang benar-benar sebagai dasar dari
apa berkembangnya perwakafan yang ada di sejarah Islam. Nah, di Indonesia tahun 2004 dikeluarkanlah fatwa MUI tentang diizinkannya fatwa wakaf uang. Jadi dulu wakaf itu gedung dan bangunan dan tanah, masjid dan sebagainya, sekarang bisa wakaf uang. Nah, ini menarik kalau kita lihat sekilas praktek wakaf di zaman dulu. Bagi yang tahu Oxford University itu didirikan tahun 1264 itu terinspirasi oleh konsep wakaf. Nah, jadi Walter de Merton mendirikan trust atau yayasan lembaga untuk membuat Oxford University, Merton College Oxford University dengan konsep yang ditiru dari wakaf yang ada di zaman sebelumnya, zaman Ottoman dan sebagainya. Di mana wakaf saat itu sangat benar-benar mendapatkan kejayaannya karena dirasa sangat membantu orang baik muslim maupun non muslim yang ada di zaman itu. Jadi ada yang namanya hotel atau penginapan yang wakaf di mana musafir dari mana saja diizinkan untuk menginap di sana tanpa bayar dan tidak perlu harus muslim, tidak muslim dan sebagainya. Jadi benar-benar dikenal bahwa ada suatu rumah, lembaga, restoran atau tempat makan yang memang didedikasikan untuk orang-orang yang lewat orang musafir. Kemudian wakaf saking besarnya berperannya dalam ekonomi dari lahir sampai meninggal itu selalu dihubungkan dengan wakaf. Di zaman Ottoman itu bahwa ada orang saat itu orang lahir di rumah sakitnya kah atau tempat melahirkan itu adalah wakaf. Kemudian dia bayi itu diayun di cradle atau ayunan yang merupakan wakaf orang. Kemudian diberi makanan dari uang wakaf, mendapatkan sekolah ilmu pengetahuan dari sekolah wakaf, gurunya juga dibayar oleh dana wakaf, kemudian dia bekerja dari dana-dana bekerja dan gajinya merupakan wakaf, kemudian dia meninggal di kafani dengan kain kafan yang merupakan wakaf juga dan di namanya cemetery ya di kuburan di tempat pemakaman yang juga merupakan pemakaman wakaf. Jadi lengkap satu siklus kehidupannya bisa diakomodir oleh wakaf di zaman itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sekarang isu lembaga wakaf? Kenapa masih susah untuk mendapatkan kepercayaan publik untuk memberikan wakaf sebagai sumber dari uh, apa um, uh, institusi atau sumber dari dana maupun kesejahteraan umat? Pertama, tentu perilaku aktif dalam berdonasi. Mereka masih mungkin juga Muslim di Indonesia ini memiliki pendapatan yang lebih habis untuk kebutuhan sehari-hari, bayar pajak juga, bayar zakat juga, sehingga sudah tidak ada lagi dana untuk berwakaf. Itu satu. Tapi bisa jadi bahwa mereka masih ragu dengan wakaf uang, dalam artian mereka harus menunggu punya tanah dulu yang mau diwakafkan, ataupun punya masjid dulu, atau uang besar dulu, mungkin berpikir begitu sehingga literasi mengenai wakaf uang masih kurang di masyarakat. Kalaupun nanti ada wakaf uang, apakah dana itu bisa dipercayakan kepada lembaga yang trustworthy? Itu juga pertanyaan berikutnya. Seberapa percaya kita bahwa uang itu akan selalu dikelola dengan baik, tidak merugi, sehingga korpus atau pokok dari wakaf itu selalu ada, mengalir terus-menerus walaupun wakilnya sudah meninggal. Nah, ini yang penting juga bagaimana pemahaman
mereka. Regulasi aturan ekosistemnya harus sama-sama mendukung untuk mampu menciptakan ekosistem yang baik untuk perwakafan. Nah, wakaf itu juga memiliki masyarakat yang mendapatkan manfaat. Nah, itu disebut dengan mauquf alaih. Nah, mauquf alaih yang diberikan manfaat wakaf, apakah bisa untuk membuat mereka berperang dengan kemiskinan? Apakah mereka tetap miskin? Apakah mereka juga bisa mendapatkan manfaat? Kita tahu bahwa isu kemiskinan itu bukan hal yang besar, bukan hal yang mudah, sangat besar permasalahannya dan kompleks juga. Miskin bukan hanya sekedar kurang makan, bukan sekedar tidak punya uang. Miskin itu juga mindset, miskin juga karena kebodohan, kesalahan berpikir, ekosistem yang nggak mendukung, kompleksitas dalam kemiskinan juga akan banyak. Kita akan masuk ke periode berikutnya, eh, ke slide pertemuan berikutnya khusus mengenai kemiskinan dan bagaimana studi kasus perusahaan-perusahaan memberikan dananya, individu memberikan dananya kepada lembaga amil zakat yang profesional yang ada di Indonesia. Nah, itu kita lihat di case study nanti. Bagaimanapun wakaf ini perlu dikelola dengan baik, kita sebut dengan good wakaf governance. Saya dan Profesor Muhammad Asutai 2016 mempresentasikan, eh, kita namakan papernya Endogenizing Trust for Good Wakaf Governance di UC Berkeley, dan mempresentasikan bagaimana variabel-variabel apa saja yang dibutuhkan untuk membuat keterikatan antara wakif dengan nazir yang disebut dengan mutawali atau trustee, mampu menciptakan trust satu sama lain, bagaimana wakif mampu dimotivasi untuk memberikan donornya dengan besar, identifikasi, motivation, kemudian motivation wakafnya, uang, barang, masjid, atau tanah dan sebagainya dipercayakan kepada trustee atau nazir atau mutawali, dan ini harus memberikan transparansi, governance yang baik, reputation, accountability, credibility, effectiveness, risk management, efisiensi, productivity, dan segala macamnya, sehingga nazir mutawali mampu mengembangkan aset-aset tadi sehingga memberikan manfaat kepada beneficiaries atau mauquf alaih. Semakin besar manfaat yang diberikan, itu berarti kinerja investasi dari perwakafan tadi besar, sehingga mampu memberikan benefit yang juga sangat besar kepada penerima manfaatnya dengan bentuk memberikan langsung, kemudian bisa memberikan qardul hasan dan lain-lain yang mampu mengurangi kemiskinan. Tapi pokoknya pokok dari uang tersebut, masjidnya atau badan usahanya, bisnisnya itu tetap terjaga dengan baik. Untuk melakukan hal tadi harus memiliki knowledge dan memiliki informasi yang baik dan paham sosial ekonomi structure. Jadi good nazir atau good mutawali harus mampu memiliki kombinasi dari ilmu, informasi, kemudian kemampuan memahami struktur ekonomi dan sosial di masyarakat. Nah, inilah PR bersama yang perlu diinginkan. Karena apa? Nature of trust tadi itu sangat-sangat benar-benar tidak mudah menciptakannya. Trust itu dibangun sedikit demi sedikit bertahun-tahun, tapi menghancurkannya itu sangat gampang. Cukup ada kejadian, orang udah nggak percaya. Nah, jadi eh, kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun bisa sekejap mata hancur hanya karena suatu perbuatan yang tidak governance. Nah, inilah yang ditakutkan, inilah yang harus dijaga dengan baik. Nah, kemudian kita lihat juga eh, pemerintah memiliki memiliki struktur yang dikerahkan untuk, di sini Bank Indonesia memiliki peran menciptakan, memberikan, melindungi dalam
konsep makroprudensial mereka agar perwakafan mampu mendorong ekonomi mesin ekonomi dengan sosial philanthropic spiritnya, menjaga accountability dengan baik, managing wakaf aset secara produktif, kemudian memprovide social benefit yang baik. Nah, inilah yang harus kita lakukan, menjaga zakat dan wakaf itu mendapat kepercayaan dengan melakukan accountability, melakukan corporate good wakaf governance sebaik-baiknya. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan.